Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Septiani. Saya dari kelas manajemen 104. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Joko Suharyanto sebagai dosen pengampu di mata kuliah ekonomi mikro ini. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah ekonomi mikro dengan overview yang akan saya presentasikan dan saya bahas adalah kenaikan atau lonjakan harga pada produk kebutuhan pokok seringkali dapat memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi golongan berpenghasilan rendah. Pemerintah harus bertindak secara cepat untuk menjaga kestabilan harga dan melindungi daya beli masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan yang diambil oleh pemerintah memainkan peran penting untuk menjaga terjadinya inflasi yang berlebihan dan memastikan pasokan produk kebutuhan pokok tetap mencukupi. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi situasi tersebut dengan mengambil langkah-langkah kebijakan. Ini bertujuan menjaga kestabilan harga untuk melindungi daya beli masyarakat dan mendukung perekonomian nasional. Selanjutnya, kenaikan harga barang kebutuhan pokok seperti telur seringkali dipicu oleh berbagai faktor, seperti gangguan pasokan, permintaan yang melebihi pasokan. Ketika terjadi lonjakan harga, terutama pada barang pokok seperti telur, masyarakat dengan berpenghasilan terendah menjadi pihak yang paling berdampak. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah ini sangat krusial untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Peran pemerintah sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas untuk memastikan pasar tetap berjalan dengan baik dan melindungi kesejahteraan masyarakat. Telur merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat penting bagi masyarakat, baik sebagai sumber protein yang terjangkau maupun bahan untuk dalam industri makanan. Kestabilan harga telur menjadi prioritas pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung keberlanjutan usaha peternak. Dari sisi rumah tangga, review yang saya sudah kemas, ada konsumen rumah tangga merupakan penggerak utama dalam rantai pasok pasar, baik dalam jumlah besar seperti untuk konsumen keluarga maupun kecil, seperti untuk konsumsi individu. Kestabilan harga telur sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan, serta mendukung keberlanjutan produksi telur. Mereka menciptakan permintaan yang menjadi pendorong utama produksi dan distribusi dan permintaan. Telur menjadi kebutuhan pokok masyarakat, rumah tangga, dan menjadi alternatif protein dan kaya nutrisi. Telur adalah salah satu sumber protein hewani yang paling terjangkau bagi banyak rumah tangga. Ketika harga telur tidak stabil atau terus naik, rumah tangga dengan anggaran terbatas bisa jadi kesulitan mengakses sumber protein hewani lainnya yang lebih mahal, seperti daging ayam, ikan, atau susu. Ketika harga telur naik, rumah tangga berpenghasilan rendah paling berdampak. Dengan adanya stabilitas harga telur sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara konsumsi rumah tangga, gizi masyarakat, dan kelangsungan pasar. Di sini ada contoh kebijakan pemerintah pada permintaan telur. Yang pertama adanya operasi pasar murah. Operasi pasar murah memastikan telur dijual dengan harga terjangkau kepada masyarakat, terutama saat harga sedang tinggi. Dan yang kedua ada pengawasan distribusi, mencegah praktek penimbunan atau spekulasi yang dapat mengganggu keseimbangan pasar. Dan yang ketiga ada penetapan harga eceran tertinggi, mengatur batas harga maksimum telur di tingkat konsumen untuk melindungi daya beli.
Dan review dari sisi produsen. Di sini produsen telur memegang peranan dalam rantai pasokan pasar. Mereka tidak hanya bertanggung jawab menyediakan produk, tetapi juga memastikan kelancaran distribusi, menjaga kestabilan harga, dan memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan kolaborasi yang baik di sepanjang rantai pasok, produsen dapat membantu menciptakan sistem pangan yang efisien dan berkelanjutan. Adapun tantangan yang dihadapi para produsen, yang pertama adalah fluktuasi harga pangan. Harga pangan seringkali menjadi faktor dominan dalam biaya produksi yang berdampak langsung pada profitabilitas. Dan yang kedua ada penyakit unggas. Wabah penyakit dapat mengurangi produktivitas atau bahkan menyebabkan kerugian besar dan pasokan telur terhadap pasar. Dan yang ketiga, fluktuasi harga telur. Produsen sering menghadapi ketidakstabilan harga telur di pasar yang berdampak pada pendapatan mereka. Yang keempat, ada distribusi. Distribusi, ketidakadilan distribusi seperti kurangnya transportasi yang memadai dapat menghambat pengiriman produk ke pasar. Di sini ada contoh kebijakan pemerintah pada produsen telur. Yang pertama ada subsidi produksi. Subsidi produksi memberikan subsidi pada pakan ayam atau vaksin untuk menekan biaya produksi. Yang kedua, perbaikan distribusi. Mengurangi biaya logistik dan mempercepat distribusi telur ke pasar. Dan yang ketiga, adanya operasi pasar. Membeli telur dari produsen untuk jual murah ke masyarakat, menjaga harga tetap stabil. Kesimpulannya adalah menjaga kestabilan harga telur di pasar memerlukan sinergi antara pengelolaan pemerintah dan stabilitas penawaran, pengawasan distribusi, serta kebijakan harga yang permintaan dan stabilisasinya penawaran, pengawasan distribusi, tetap kebijakan harga yang adil, dan pemerintah perlu berperan aktif dalam melindungi konsumen dari lonjakan harga dan peternak dari kerugian akibat harga yang terlalu rendah. Kebijakan pemerintah dalam menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok berfokus pada menjaga keseimbangan antara pasokan, permintaan, dan harga, melindungi daya beli masyarakat, serta mendukung produsen untuk meningkatkan efisiensi yang berkelanjutan di produksinya. Langkah ini bertujuan menciptakan stabilitas pasar dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dan di sini saya ingin lanjut membahas tentang Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Overview yang akan saya presentasikan adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Lembaga yang berfokus pada perlindungan hak-hak konsumen di Indonesia. Keberadaan YLKI ini sangat penting dan dalam konteks kondisi pasar Indonesia yang dinamis, di mana para konsumen seringkali menjadi pihak yang rentan terhadap praktek pasar yang tidak adil atau eksploitatif. Berperan sebagai wadah yang memberikan edukasi, advokasi, dan perlindungan bagi konsumen, serta memastikan pasar tetap berfungsi dengan adil dan transparan. YLKI berfungsi sebagai pengawas dan mengawal kepentingan konsumen, mengawasi praktek bisnis yang merugikan konsumen, memberikan edukasi konsumen tentang hak-hak mereka, serta bekerja sama dengan pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Dengan hadirnya YLKI, konsumen memiliki saluran untuk menyampaikan keluhan dan mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam interaksi dengan pelaku pasar. Selanjutnya, kondisi pasar di Indonesia seringkali melibatkan dinamika antara produsen, distributor, dan konsumen. Meskipun pasar berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tidak jarang terjadi ketimpangan dalam perlindungan hak konsumen.
terutama terkait dengan kualitas produk, penipuan, harga yang tidak transparan, serta praktek bisnis yang merugikan. Dalam situasi ini, konsumen seringkali berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku pasar besar yang memiliki sumber daya lebih banyak. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia hadir untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi dengan baik, membantu konsumen dalam mengakses informasi yang benar dan jelas, serta menjadi jembatan antara konsumen dan lembaga pemerintahan untuk meningkatkan kebijakan perlindungan konsumen. Lembaga ini juga berperan penting dalam mengadvokasi peraturan yang menguntungkan konsumen dan mendukung terciptanya pasar yang sehat dan transparan. Dan di sini pun ada fungsi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan kaitannya dengan kondisi pasar. Berperan menjaga keseimbangan di pasar dengan melindungi konsumen dari produk yang berbahaya, praktek curang, dan layanan buruk. Organisasi ini memantau kepatuhan pelaku usaha terhadap standar penyelesaian sengketa, pemantauan dan penegakan kepatuhan standar, melindungi konsumen dari praktek curang, mendorong transparansi informasi, dan edukasi konsumen, serta mengedukasi konsumen untuk menciptakan pasar yang adil dan aman. Dan kaitannya dengan kondisi pasar. Yang pertama, ada pasar yang dinamis. Di tengah pasar yang semakin berkembang dan dinamis, konsumen seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti persaingan yang tidak sehat, penawaran produk yang tidak sesuai klaim, atau permasalahan kualitas barang dan jasa. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia membantu konsumen menghadapi hal tersebut dengan memberikan informasi dan perlindungan. Dan yang kedua, ada globalisasi dan teknologi. Dengan semakin mudahnya akses terhadap produk dari luar negeri dan penjualan secara daring, tantangan baru muncul terkait kualitas, keamanan, dan keaslian produk. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia berperan penting dalam melindungi konsumen Indonesia dari potensi resiko yang timbul akibat perkembangan teknologi dan globalisasi. Yang ketiga, ketidakadilan pasar. Ketidakadilan pasar ini dari beberapa sektor di pasar, seperti pasar telekomunikasi, pasar transportasi, dan e-commerce. Seringkali memerlukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi praktik monopoli atau penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan konsumen. Adapun metode yang digunakan. Metode yang digunakan yang pertama adalah sosialisasi melalui media. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menggunakan media massa seperti televisi, radio, dan media sosial untuk menyebarkan informasi terkait hak-hak konsumen, cara memilih produk yang aman, dan cara menghindari penipuan. Dan yang kedua ada kampanye publik. YLKI mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang isu-isu penting, seperti pentingnya membaca label produk, memahami ketentuan garansi, dan mengetahui hak atas produk yang catat atau merugikan. Yang ketiga ada penyuluhan langsung. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sering mengadakan seminar edukasi langsung kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai perlindungan konsumen, baik di perkotaan maupun di daerah-daerah. Dan yang keempat, ada penerbitan buku dan laporan. YLKI menerbitkan materi edukasi dalam bentuk buku, brosur, dan laporan yang membahas hak-hak konsumen, cara mengatasi masalah dengan pelaku usaha. Dan yang kelima, website dan media sosial. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia memanfaatkan website dan akun media sosialnya untuk memberikan informasi terkini mengenai isu-isu perlindungan konsumen, serta menyediakan saluran untuk konsumen mengajukan pertanyaan atau keluhan.
Dan kesimpulannya, keberadaan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia adalah bahwa lembaga ini memainkan peran yang sangat penting dalam melindungi hak-hak konsumen di Indonesia. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia juga memberikan edukasi, advokasi, dan pengawasan pasar, serta mediasi dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui berbagai program dan kampanye. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia membantu meningkatkan kesadaran konsumen mengenai hak-hak mereka, serta memperjuangkan kebijakan yang lebih berpihak pada konsumen. Keberadaan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia memastikan bahwa konsumen dapat terlindung dari praktek pasar yang tidak adil dan mendukung terciptanya pasar yang lebih transparan dan aman. Baik, di sini ada daftar pustaka. Dan baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.